Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Nowhere. Nowhere adalah film drama thriller yang rilis pada tahun 2023. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah negara yang sedang krisis sumber daya, di mana semua anak kecil dan wanita hamil akan ditangkap untuk mengatasi kekurangan tersebut. Karena hal itu, sepasang suami istri bernama Mia dan Nico berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan anak mereka yang belum lahir. Mereka dan beberapa orang lainnya berencana untuk kabur ke negara lain dengan menggunakan kapal kargo dan bersembunyi di kontainer. Di saat perjalanan, tiba-tiba kontainer berhenti dan terbuka. Di saat itu banyak orang-orang yang masuk ke dalam kontainer, sehingga pemilik kontainer membagi mereka menjadi dua. Sialnya Nico menjadi salah satu orang yang diperintahkan untuk turun, sehingga ia pun terpisah dengan Mia. Mia yang syok dipisahkan dengan Nico langsung mengintip dari kontainer, dan melihat Nico sedang memasuki kontainer lain bernomor 107. Mia pun dengan segera menelepon Nico, dan bertanya di mana kita bisa bertemu lagi. Nico pun berkata kita akan bertemu di saat kontainer sedang berhenti, karena hanya ada satu kapal di pekan ini, dan itu adalah kapal kita. Tenanglah dan semua akan baik-baik saja. Selama perjalanan, Mia melihat banyak sekali kekacauan di jalan. Banyak wanita dan anak-anak yang sedang ditangkap dan dipukuli. Tidak lama kemudian, kontainer pun berhenti lagi di tempat pemeriksaan, di mana para polisi akan memeriksa isi dalam kontainer tersebut. Beruntungnya di saat pemeriksaan, kontainer tersebut sudah didesain menjadi dua ruangan, di mana para penumpang gelap dapat bersembunyi. Tetapi polisi itu sudah berpengalaman, sehingga mereka menembak salah satu sisi kontainer tersebut, untuk melihat apakah ada yang mencurigakan. Ternyata setelah ditembak, kontainer tidak sampai ujung, dan masih ada bagian lain yang tersisa. Karena hal itu, polisi pun langsung mengetahui bahwa ada penumpang gelap yang sedang bersembunyi di dalam kontainer. Mereka diminta untuk keluar, dan polisi berjanji tidak akan menyakiti mereka. Tetapi para penumpang sudah ketakutan, dan Mia pun segera bersembunyi di atas muatan kontainer. Karena tidak ada respon, polisi pun menjadi kesal, dan mereka langsung menembaki semua penumpang gelap di sana. Beruntungnya Mia masih bisa selamat, dan Mia langsung memberikan pesan suara kepada Nico untuk bersembunyi, dikarenakan para polisi akan menembaki kita semua. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, kontainer tersebut pun langsung diangkat ke atas kapal, dan Mia langsung menelepon Nico untuk memberitahu bahwa ia berhasil sampai di kapal. Tetapi HP Nico tidak dapat dihubungi, dan Mia pun hanya dapat mengirimkan pesan suara kepadanya. Di dalam kontainer, Mia menemukan sebuah tas yang berisikan bor, HP, minuman, dan lampu. Saat malam tiba, terjadi goncangan yang keras di dalam kontainer, yang ternyata sedang terjadi badai besar di luar. Mia pun langsung segera meminta pertolongan untuk mengeluarkannya dari kontainer, karena mendengar ada orang yang berteriak bahwa kontainer itu akan lepas. Tetapi tidak ada orang yang mendengar Mia berteriak. Dan alhasil kontainer pun akhirnya terlepas dan Mia pun pingsan akibat terkena benturan. Setelah Mia terbangun, Mia langsung mengintip keluar kontainer. Dan Mia hanya dapat melihat laut di sekelilingnya. Mia pun berusaha untuk menghubungi Nico, tetapi HP-nya malahan rusak. Kontainer pun terus kemasukan air dari lubang-lubang kecil. Segeralah Mia mencoba mencari cara untuk menutupi lubang kontainer tersebut. Mia mulai membuka isi-isi muatan yang ada di dalam kontainer. Dan beruntungnya Mia menemukan sebuah lakban yang dapat digunakan untuk menutupi lubang-lubang kontainer. Setelah berhasil menutupi lubang, tiba-tiba Mia mendengar suara teriakan di luar kontainer. Yang ternyata itu adalah kontainer nomor 107 yang ditumpangi oleh Nico. Kontainer tersebut sudah dalam posisi sudah mau tenggelam.
dan Mia pun sangat panik melihat situasi tersebut. Setelah melihat Nico yang sudah tenggelam, Mia pun sudah kehilangan semangatnya untuk hidup. Ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pisau lipat. Namun perutnya tiba-tiba bergerak, yang menandakan bayinya tidak mengizinkan Mia melakukan itu. Karena ingin melindungi bayinya, akhirnya Mia mengurungkan niatnya dan memilih untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, Mia mulai merapikan kontainer tersebut dengan menyumbat lubang-lubang kontainer menggunakan karet yang diambil dari Tupperware. Dan mulai mengeluarkan air menggunakan selang. Serta menempelkan lakban untuk menandai titik air yang telah masuk ke dalam kontainer. Tidak lama kemudian, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Yang ternyata Nico masih hidup. Karena supir yang membawa kontainernya menipu para penumpang dan meninggalkan mereka di luar kota. Nico pun berjanji akan menjemput Mia dan meminta Mia untuk selalu bertahan. Setelah menelepon Nico, tiba-tiba perut Mia kontraksi dan air ketubannya pun pecah, yang menandakan Mia akan segera melahirkan. Di luar kontainer, cuaca pun sedang mengalami hujan badai, yang membuat Mia harus melahirkan di tengah derasnya hujan. Dan setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya bayi perempuan pun lahir. Setelah melahirkan, Mia pun sangat lemas dan menyimpan ari-ari bayinya di dalam Tupperware. Mia pun mengalami kesulitan untuk memberikan ASI kepada bayinya yang terus menangis, dikarenakan Mia kekurangan asupan makanan dan minuman. Karena hal itulah Mia berusaha memenuhi asupannya dengan makan dan minum seadanya. Dan alhasil ASI dapat keluar. Dan bayinya pun dapat berhenti menangis. Hari demi hari makanan dan minuman Mia mulai habis. Dan Mia pun punya ide dengan melubangi kontainer agar Mia dapat keluar dan mencari bantuan. Sayangnya belum sempat selesai. Alat bornya tiba-tiba kehabisan baterai. Hal itu membuat Mia sangatlah frustasi. Dan akhirnya Mia dapat menemukan pisau lipat yang dapat digunakan untuk memotong celah-celah besi kontainer yang tersisa. Saking laparnya, Mia dengan terpaksa harus memakan ari-ari bayinya sendiri untuk bertahan hidup. Dan saat ia kehausan, Mia baru sadar bahwa persediaan airnya telah habis. Mia terpaksa harus minum bekas tetesan air hujan yang berada di langit-langit kontainer. Dan karena tidak terbiasa dengan hal itu, Mia pun sampai muntah dan lemas karena kehabisan tenaga. Beruntungnya tiba-tiba hujan. Dan akhirnya Mia dapat mendapatkan air dari lubang-lubang yang telah dibuatnya. Setelah mempunyai tenaga, Mia meneruskan kembali pekerjaannya. Tetapi sayangnya di saat memotong pisau lipatnya malahan patah. Akhirnya Mia mempunyai ide untuk menarik lubang kontainer dengan menggunakan ikat pinggang. Dan setelah berhasil, Mia pun naik ke atas kontainer. Setelah sekian lama, akhirnya Mia dapat merasakan kembali udara segar. Di saat Mia mengurus bayinya dan membuang kotoran ke laut, banyak ikan yang menghampiri kotoran tersebut. Dari sana Mia mempunyai ide untuk menangkap ikan-ikan di lautan. Tetapi karena hanya mengandalkan sebuah paku yang runcing, Mia selalu gagal menangkap ikannya. Karena kelelahan, Mia pun berbaring. Dan tanpa disengaja, ia pun melihat sebuah pesawat yang sedang melintas. Segeralah Mia ke dalam kontainer untuk mengambil pecahan kaca. Yang berharap orang-orang di pesawat itu melihat kalau ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Tetapi karena terburu-buru, kaki Mia pun sobek karena tergores besi kontainer. Karena darahnya yang terus mengalir, Mia pun terpaksa menjahit lukanya itu dengan menggunakan alat-alat seadanya. Di saat kakinya sedang proses penyembuhan,
Mia pun membuat sebuah jala yang akan ia gunakan untuk memancing ikan. Dan alhasil perjuangan Mia pun tidak sia-sia. Mia berhasil menangkap banyak ikan dan langsung memakannya. Sudah 9 hari Mia lewati di dalam kontainer. Dan Mia pun mencoba menulis kata-kata SOS untuk dimasukkan ke dalam Tupperware dan dilemparkan ke lautan. Berharap ada orang yang menemukannya. Di hari ke-12, Mia akhirnya mendapatkan telepon dari Nico. Awalnya Mia berpikir Nico sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata Nico ingin berpamitan kepada Mia karena ia sudah sekarat. Yang ternyata Nico telah tertangkap oleh polisi dan ditembak. Mia pun memberitahu Nico tentang anak mereka yang telah lahir. Dan hal itu membuat Nico bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Singkat cerita, sudah 26 hari Mia lewati di dalam kontainer. Air pun sudah masuk mencapai titik maksimal ke dalam kontainer, yang membuat Mia harus tinggal di atas atap. Selama berhari-hari, Mia akhirnya berhasil membuat sebuah rakit, yang nantinya akan digunakan untuk menyelamatkan bayinya. Di saat sedang merakit, tiba-tiba ada burung camar yang memakan ikan di atas kontainer, yang mempertandakan bahwa kontainer Mia sudah dekat dengan pantai. Namun pada malam hari tiba-tiba lubang di dalam kontainer kembali terbuka, yang membuat kontainer semakin tenggelam. Mia pun segera mencari barang berharga pemberian suaminya. Namun sialnya kaki Mia malah tersangkut pada tali. Ia pun berusaha dengan keras melepaskan dirinya. Dan beruntungnya hal itu berhasil. Karena kontainer yang sudah tenggelam, Mia pun kesulitan untuk menemukan bayinya. Beruntungnya ada ikan paus yang lewat dan menyemburkan air untuk menandakan keberadaan bayi Mia. Bayi tersebut pun menangis karena terkena semburan air. Dan berkat hal itulah Mia bisa mendengar suara bayinya dan berhasil menemukannya. Keesokan harinya Mia sengaja membuang bangkai ikan di laut. Gunanya adalah untuk memancing burung-burung camar menghampirinya. Beruntungnya ada sepasang suami istri yang sedang berlayar dan melihat burung-burung tersebut. Mereka pun segera menghampiri si bayi dan menolongnya. Tetapi si ibu bingung, mengapa bayi itu hanya sendirian. Dan akhirnya ia menemukan seutas tali yang menyangkut di rakit tersebut. Ia pun segera menarik talinya. Yang ternyata ada Mia yang tersangkut di tali itu. Sepasang suami istri itu pun langsung menolong Mia. Dan memberikan pertolongan dengan memberikan napas buatan. Tetapi tidak ada sedikit pun reaksi dari Mia. Yang membuat si ibu menjadi ragu untuk menolongnya. Karena Mia mungkin telah tiada. Tetapi karena mendengar bayi Mia yang terus menangis, si ibu terus berjuang untuk menolong Mia. Dan akhirnya usaha itu membuahkan hasil. Dan Mia pun terselamatkan. Setelah Mia selamat, si bapak pun langsung menelepon emergency call untuk memberitahu bahwa mereka menemukan seorang ibu dan bayi yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan setelah itu film pun selesai. Menurut saya film ini sangatlah bagus sekali. Selama 27 hari Mia dapat bertahan hidup hanya sendirian sambil merawat bayinya. Sangat recommended buat kalian yang ingin menonton filmnya lagi secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan menegangkan. Oke, videonya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.